Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kalian. Selamat berjumpa kembali dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia. Bagaimana kalian? Sehat? Alhamdulillah kalau kalian sehat. Tetap selalu menjaga kesehatan, pakai masker, jaga jarak, dan selalu mengkonsumsi makanan bergizi. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran bahasa Indonesia yaitu teks pidato. Kalian sudah tahu pidato? Pasti kalian sudah tahu. Karena pidato itu sering kita lihat dan dengar di media elektronik, televisi maupun radio. Nah, untuk itu tetap duduk yang manis, simak tayangan yang akan Bapak sampaikan dan akan Bapak tampilkan media pembelajaran berikut ini. Baiklah, kita lihat media pembelajaran yang sudah Bapak siapkan. Di sana ada beberapa konten menu utama. Yang pertama adalah kompetensi, indikator, materi, video, LKS, dan evaluasi yang terakhir. Nah, untuk selanjutnya kita akan melihat kompetensi yang akan kita ajarkan hari ini. Kompetensi pembelajaran teks pidato persuasif meliputi 3.4 menelaah struktur dan ciri kebahasaan pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan yang dibaca. 4.4 menuangkan gagasan, pikiran, arahan, atau pesan dalam pidato yang berhubungan dengan lingkungan hidup, kondisi sosial, keragaman budaya secara lisan dan tulisan dengan memperhatikan struktur dan kebahasaannya. Nah, itu adalah kompetensi pembelajaran hari ini. Nah, kita langsung saja ke materi pembelajaran teks persuasif. Materi pembelajaran teks pidato persuasif di sini adalah akan mengupas tentang struktur isi dan struktur kebahasaannya. Yang pertama adalah struktur isi pidato persuasif. Pernyataan posisi. Pernyataan posisi ini merupakan pendapat atau sudut pandang pengarang terhadap suatu persoalan. Itu adalah struktur posisinya. Tahap yang kedua adalah tahap argumentasi. Argumentasi di sini adalah untuk meyakinkan audien mengapa posisi itu diambil. Itu salah satu hal dalam struktur isi. Yang terakhir adalah penguatan pernyataan posisi, memberikan suatu simpulan yang diambil memperkuat pandangan penulis pada saat pernyataan posisi itu disampaikan kepada audien. Baiklah, selanjutnya adalah tentang ciri-ciri kebahasaan yang meliputi nominalisasi, yang dalam hal ini adalah proses perubahan tata bahasa, mengubah kata benda, kata kerja, dan kata sifat menjadi sebuah kata benda. Di sini contohnya adalah yang pertama, pemerintah memberlakukan undang-undang anti kekerasan. Pemberlakuan tersebut melegakan banyak hal. Nah, memberlakukan adalah kata kerja. Sedangkan pemberlakuan adalah kata benda. Nah, itu salah satu proses dari nominalisasi yang merupakan salah satu ciri-ciri kebahasaan. Nah, selanjutnya kita akan menginjak proses atau ciri-ciri kebahasaan yang kedua, yaitu kata ganti. Kata ganti di sini adalah jenis kata yang menggantikan nomina. Misalnya, kata ganti orang pertama, kedua, dan ketiga. Contohnya, kita harus peduli terhadap lingkungan. Kita merupakan kata ganti orang pertama. Nah, itu salah satu proses atau ciri-ciri dari kebahasaan yang kedua, yaitu kata ganti. Nah, selanjutnya ciri yang ketiga dari ciri-ciri kebahasaan yaitu kalimat pasif.
Kalimat pasif adalah kalimat yang subjeknya dikenai suatu perbuatan atau aktivitas. Biasanya menggunakan awal banter atau di. Misalnya contohnya di sini, sembako diberikan oleh dermawan kepada warga. Diberikan merupakan salah satu ciri atau penentu bahwa kalimat itu merupakan kata atau kalimat pasif. Nah, berikutnya adalah kata-kata teknis. Kata-kata teknis itu merupakan kata yang memiliki arti khusus, bidang tertentu atau keahlian. Contohnya perbankan, defisit, surplus, bunga, pertanian, hama, bibit, panen, dan irigasi. Nah, itu salah satu dari ciri-ciri kebahasaan dalam teks persuasif atau teks pidato persuasif. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan menginjak kepada video tentang siswa yang sedang melakukan pidato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doha. Saya dari SMP Negeri 1 Bogor. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan untuk bisa berkumpul bersama-sama di sini. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pidato tentang bahasa Indonesia pemersatu bangsa. Indonesia memiliki berbagai macam suku bangsa. Suku bangsa di Indonesia tersebar luas hingga ke berbagai daerah. Selain itu, Indonesia memiliki berbagai macam bahasa daerah. Apakah Anda tahu berapa jumlah bahasa daerah di Indonesia? Sekitar 665 bahasa daerah ada di Indonesia. Apakah bahasa daerah itu dapat dimengerti oleh masyarakat daerah lain? Ini merupakan satu pertanyaan. Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Jadi, keberagaman bahasa daerah di Indonesia bukanlah satu permasalahan. Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Selain itu, bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional, bahasa penghubung, bahasa untuk berkomunikasi dengan daerah lain. Contohnya, orang Baka bertemu dengan orang Dayak. Apakah bahasanya dapat dimengerti sesama-sesamanya? Tentu saja tidak. Indonesia menggunakan bahasa nasional, bahasa Indonesia. Jadi, orang Baka dengan orang Dayak akan berkomunikasi dengan bahasa daerah. Kita harus bersyukur dengan adanya bahasa Indonesia. Selain itu, Indonesia merupakan bahasa yang paling mudah untuk dimengerti. Jadi, apakah kita patut bersyukur dengan keadaan nikmat yang diberikan Tuhan yang pada kita? Kita harus bersyukur. Mari semua kita tingkatkan bahasa Indonesia. Kita tingkatkan bahasa Indonesia. Kita tingkatkan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia pemersatu bangsa. Terima kasih. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Saya kiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Nah, itulah siswa yang sudah melakukan pidato. Nah, setelah kalian menyimak pidato tersebut, langkah selanjutnya adalah kalian akan mengerjakan LKS. Di sini sudah Bapak siapkan lembar kerja siswa. Setelah kamu mendengarkan pidato siswa tersebut, cobalah kerjakan latihan berikut. Di sini yang harus kamu ini kan adalah ciri kebahasaan dan contoh kalimatnya. Dari mulai kata nomina, kata ganti, kalimat pasif, kata teknis, dan kata abstrak. Nah, itu salah satu LKS yang harus kamu kerjakan. Nah, langkah selanjutnya adalah evaluasi. Evaluasi tujuannya untuk mengukur sejauh mana daya serap atau dapat dicerna atau mengukur sejauh mana pemahaman kamu tentang apa yang sudah diberikan pada saat pembelajaran hari ini. Yaitu evaluasinya adalah setelah menyimak pidato siswa tersebut, tulislah kembali teks pidato dengan menggunakan bahasa sendiri. Nah, itulah evaluasi yang harus kalian kerjakan dan dikerjakannya dalam folio bergaris. Untuk pembelajaran hari ini,
itu saja yang akan Bapak berikan, dan Bapak harap kalian tetap jaga kondisi, jaga kesehatan, sehingga kalian bisa mengerjakan baik itu latihan maupun mengerjakan evaluasinya. Tetap semangat, pakai masker kalau kalian pergi keluar, dan tetap mengkonsumsi makanan yang bergizi. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.